Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, kali ini sahabat kisah akan menceritakan tentang rahasia di balik trompet sangkakalanya malaikat Israfil alaihi salam. Perlu diketahui bahwa yang menjaga sangkakala adalah malaikat Israfil. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Lauh Mahfudz dari mutiara yang putih, yang panjangnya 7 kali lipat jarak antara langit dan bumi, dan Allah menggantungkannya pada arsy. Di dalam Lauh Mahfudz tertulis apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Malaikat Israfil mempunyai 4 buah sayap, yaitu sayap di sebelah timur, sayap di barat, sayap yang menutupinya, dan sayap yang menutupi kepalanya. Wajah malaikat Israfil sangatlah pucat karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang menundukkan kepalanya dan memandang ke arah arsy. Salah satu tiang arsy berada di pundaknya dan dia tidak kuat menyangga arsy kecuali dengan kodrat atau kekuasaan Allah. Maka sesungguhnya dia itu merasa kecil seperti burung pipit karena takut pada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Allah memutuskan sesuatu pada Lauh Mahfudz, maka dibukalah tutup di kepalanya dan dilihatnya apa yang diputuskan Allah, baik berupa hukum maupun perintah. Dan tidak ada malaikat yang tempatnya lebih dekat dari arsy daripada malaikat Israfil alaihissalam. Antara dia dan arsy ada 7 buah hijab. Dari satu hijab ke hijab yang lain jaraknya sama dengan berjalan selama 500 tahun. Antara malaikat Jibril dan malaikat Israfil ada 70 hijab. Sedang trompet sangkakala berada di atas bahu kanannya dan ujung sangkakalanya pada mulutnya. Maka dia melihat perintah Allah kapan datang waktu meniupnya. Jika telah sampai waktunya dunia, maka sangkakala pun mendekat pada wajah Israfil. Maka Israfil pun mengumpulkan keempat sayapnya lalu meniup sangkakala. Dikatakan bahwa malaikat maut menempatkan salah satu telapak tangannya di bawah bumi ke-7 dan telapak tangan yang lain di atas langit ke-7. Maka dengan begitu dia dapat mengambil ruh-ruh penghuni langit dan penghuni bumi. Dan tidak tersisa di bumi kecuali iblis yang dilaknati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang di langit tidak ada yang tersisa kecuali Jibril, Mikail, Israfil, dan Israil alaihissalam. Mereka dikecualikan oleh Allah sebagaimana firman-Nya, wa nufikha fis suri fas'iqa ma fis samawati wa ma fil ardi illa ma syaa Allah. Dan ketika ditiup sangkakala, maka matilah orang yang ada di langit dan ada yang di bumi, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Quran Surat Az-Zumar ayat 68. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan sangkakala yang mempunyai 4 cabang, yaitu cabang di barat, cabang di timur, cabang di bawah langit ke-7 bagian bawah, dan cabang di atas langit ke-7 bagian atas. Di dalam sangkakala terdapat pintu-pintu sebanyak bilangan ruh, dan di dalamnya ada 70 rumah, yaitu 1 diantaranya untuk ruh para nabi, 1 rumah untuk ruh para malaikat, 1 rumah untuk ruh para jin, 1 rumah untuk ruh para manusia, 1 rumah untuk ruh para setan, 1 rumah untuk ruh-ruh binatang yang hina dan binatang melata seperti semut dan lain-lain, dan hingga genap 70 macam rumah dengan 70 jenis makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sangkakala pada Israfil alaihissalam, dan dia meletakkan pada mulutnya sampai waktu datangnya perintah meniupnya. Sedangkan sangkakala ditiupnya 3 kali, yaitu tiupan yang menggetarkan atau mengguncangkan, tiupan yang mematikan, dan tiupan yang membangkitkan. Hudzaifah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana keadaan semua makhluk saat sangkakala ditiup?" Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Hai Hudzaifah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ketika sangkakala ditiup, maka tibalah hari kiamat. Seorang pemuda yang telah mengangkat sesuap makanan pada mulutnya tidak bisa memakannya. Pakaian yang di depannya yang akan dipakai, dia tidak bisa memakainya. Dan kendi pada mulutnya untuk diminum, maka dia tidak bisa meminumnya, karena telah tiba hari kiamat." Masya Allah. Tiupan kematian dan tiupan yang mengguncangkan. Dan ditiuplah sangkakala tersebut, maka terkejutlah penghuni langit dan bumi kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah. Gunung berjalan, langit terbalik, dan bumi bergoncang bagaikan kapal dalam air atau lautan. Orang yang hamil melahirkan bayinya seketika,
Orang yang menyusui lupa pada orang yang disusuinya. Anak-anak menjadi ubanan, setan menjadi bingung, bintang rontok menimpa mereka, matahari mengalami gerhana, langit pecah di atas mereka, dan manusia waktu itu menjadi lupa diri sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Sesungguhnya goncangan pada hari kiamat adalah goncangan yang luar biasa besar dahsyat. Quran Surat Al-Hajj ayat 1. Peristiwa tersebut terjadi selama 40 hari. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar dahsyatnya. Quran Surat Al-Hajj ayat 1. Beliau bersabda, apakah kalian mengetahui tentang hari tersebut? Mereka pun menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nabi pun bersabda, pada hari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Adam alaihissalam, bangunlah dan pilihlah dari anak cucumu yang memilih neraka. Adam alaihissalam pun berkata, berapa orang dari 1000 orang ya Allah? Allah Ta'ala berfirman, dari setiap 1000 ada orang 999 yang di neraka dan 1 di surga. Maka sangat beratlah keadaan kaum saat itu. Umumnya mereka menangis dan bersusah hati. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya aku berharap di antara kalian ada 1/4 ahli surga. Nabi bersabda lagi, sesungguhnya aku berharap setengah dari kalian adalah ahli surga. Maka gembiralah mereka. Nabi bersabda lagi, sesungguhnya aku mengharapkan 2/3 dari kalian adalah ahli surga. Nabi pun bersabda lagi, bergembiralah kalian, sesungguhnya kalian adalah bagian dari beberapa umat seperti rambut dalam lambung unta. Sesungguhnya kalian adalah 1 bagian dari 1000 bagian umat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai 100 rahmat. Hanya 1 rahmat yang diturunkan pada manusia, jin, binatang ternak, dan binatang melata di bumi. Dengan rahmat tersebut mereka saling mengasihi, dan sisanya 99 rahmat disimpan dan akan diturunkan untuk merahmati hambanya pada hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Israfil alaihissalam untuk meniup sangkakala dengan tiupan yang mematikan. Maka ditiuplah sangkakala tersebut, dan malaikat Israfil berkata, wahai para ruh yang telanjang, keluarlah kalian atas perintah Allah. Maka binasa dan matilah seluruh penghuni langit dan bumi kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya mereka hidup di sisinya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatan bal ahya'u walakin la tashurun. Dan janganlah kalian mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati, bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 154. Dalam sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memuliakan para syuhada, orang-orang yang mati syahid, dengan 5 kemuliaan yang tidak akan digunakan untuk memuliakan orang lain termasuk aku, yaitu sesungguhnya ruh para nabi termasuk aku dicabut oleh malaikat maut, sedangkan ruh para syuhada dicabut langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya para nabi termasuk aku setelah mati dimandikan, sedangkan para syuhada tidak dimandikan. Sesungguhnya para nabi termasuk aku dikafani, sedangkan para syuhada tidak dikafani. Sesungguhnya para nabi setelah mati disebut orang mati. Begitu juga aku dikatakan Muhammad SAW telah mati, sedangkan para syuhada itu hidup dan tidak dikatakan mati. Sebaliknya mereka malah dikatakan mereka hidup. Sesungguhnya para nabi memberikan syafaat pada hari kiamat, demikian juga aku, sedangkan para syuhada itu memberikan syafaat setiap hari sampai datangnya hari kiamat. Dikatakan bahwa makna lafaz illa man syaa Allah yakni tersisa 12 orang,
yaitu Jibril, Israfil, Mikail, Israil alaihissalam, dan 8 malaikat penyangga arsy. Maka tinggallah dunia tanpa manusia, jin, setan, dan binatang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai malaikat maut, sesungguhnya aku menciptakan bagimu sebanyak bilangan orang-orang yang pertama sampai yang terakhir sebagai pembantu, dan aku menjadikan untukmu kekuatan penghuni langit dan bumi. Dan sesungguhnya hari ini aku memberimu pakaian kemurkaan, maka turunlah dengan kemurkaanku dan cemetiku pada iblis yang terlaknat. Maka timpakanlah kematian padanya, dan bawalah padanya pahitnya kematian orang-orang dari yang pertama sampai yang terakhir dari manusia dan jin dengan berkali-kali lipat sakitnya. Dan bawalah besertamu 70.000 malaikat Zabaniyah, beserta setiap malaikat sebuah rantai dari neraka Lado." Lalu malaikat maut pun memanggil para malaikat untuk membuka pintu-pintu neraka. Maka turunlah malaikat maut dengan rupa yang seandainya penghuni langit dan bumi yang 7 melihatnya, maka matilah mereka semua. Setelah sampai di hadapan iblis, mereka menangkapnya hingga pingsan. Iblis menjerit dengan jeritan yang seandainya seluruh penghuni langit dan bumi mendengarkannya, maka pingsanlah mereka sebab teriakan atau jeritan iblis tersebut. Malaikat maut lalu berkata, "Hai iblis, rasakanlah olehmu kematian pada hari ini. Berapakah umur yang telah engkau habiskan, dan berapa kurun masa engkau telah menyesatkan manusia?" Maka larilah iblis ke arah timur, dan ketika sampai di timur malaikat maut telah berada di sana. Iblis pun lari ke arah barat, dan malaikat maut pun juga berada di sana. Kemanapun dia lari, malaikat maut selalu berada di sana. Iblis lalu berkata, "Hai malaikat maut, dengan gelas yang mana engkau meminumku? Dengan adab yang mana engkau mencabut nyawaku?" Malaikat maut pun berkata, "Dengan gelas dari neraka Lado dan neraka Sa'ir." Iblis pun terjatuh ke bumi berkali-kali sehingga dia berada pada tempat yang sangat hina dan dilaknati. Lalu malaikat Zabaniyah menurunkan kantolan, menariknya dan menikamnya dengan tombak. Maka terjadilah atas iblis naza atau pencabutan nyawa dan sakaratul maut sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat luar biasa sekali yang terjadi ketika trompet sangkakala ditiup. Masya Allah. Demikianlah, semoga bermanfaat. Cerita ini bersumber dari kitab Daqaiqul Akhbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.